Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elra Manalu, NIM 112111061 dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas MA21C08 SDM dengan dosen pengampu Bapak Kalipiazan SPT MM. Di sini saya akan menganalisa tentang toko kelontong KL Mart, yaitu toko milik teman saya sendiri. Pertama-tama, di sini saya akan menganalisa tentang as yang pertama-tama saya akan menjelaskan toko kelontong adalah salah satu bentuk bisnis yang sederhana namun memiliki peluang besar jika dikelola dengan baik. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan di dalam toko kelontong KL Mart ini. Yang pertama itu ada aspek sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama itu kebutuhan SDM. Toko kelontong biasanya membutuhkan karyawan untuk menjaga toko, melayani pelanggan, dan mengelola stok barang. Jumlah karyawan tergantung pada skala usaha. Di sini toko KL Mart ini kebutuhan SDM ini kebetulan teman saya sendiri yang jaga, yang selaku sebagai owner dari toko KL Mart ini, dia sendiri yang melayani dan mengelola stok barang dan serta belanja ke agen-agen untuk menyetok ketersediaan barang yang ada di tokonya. Yang kedua itu keterampilan. Karyawan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jujur, ramah, dan terampil dalam pengelolaan stok serta pencatatan transaksi. Untuk toko KL Mart ini, tentang keterampilannya yaitu mereka membuat yang namanya stok of name yang dilakukan sendiri, walaupun tokonya milik pribadi, tetapi dia melakukan pembukuan di setiap bulannya untuk melihat ketersediaan barang keluar atau masuk dari toko tersebut. Untuk yang selanjutnya ada manajemen SDM, penting untuk memberikan pelatihan sederhana tentang cara melayani pelanggan, mencatat keuangan, dan menjaga kebersihan toko. Untuk KL Mart ini dalam manajemen SDM-nya yaitu karena toko milik pribadi, jadi tidak ada struktur organisasinya. Mungkin ada yang namanya pelatihan untuk diri sendiri dalam mencatatkan transaksi keuangan ke dalam komputer, terus melayani pelanggan dengan ramah, dan mencatat keuangan di komputer dan di buku, serta mencatat keluar masuknya barang di buku, serta menjaga kebersihan toko. Itu dia membersihkan tokonya pada pagi hari jam 8 pagi sebelum membuka toko, dan membersihkannya lagi setelah mau tutup toko itu sekitar jam setengah 4 sore. Selanjutnya selanjutnya ada aspek produksi. yang yang pertama itu ada pengadaan barang. Di toko kelontong biasanya berupa barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, bahan pokok, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk pengadaan barang di toko KL Mart ini, ada beberapa
produk seperti yang untuk kebutuhan sehari-hari yang seperti makanan berat seperti beras, roti, roti, ini ya sesuai kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari. Untuk minumannya dia lengkap dan bahan pokok juga lumayan lengkap. Mungkin untuk melihatnya perbedaannya toko KL Mart ini dengan toko kelontong yang lain, mungkin perbedaannya ada di lokasi di mana toko ini dibuka. Kalau toko ini dia di sekitar Medland Tambun, yaitu toko yang dikategorikan toko elit, bukan toko kelontong pada umumnya yang ada di pinggir jalan. Mungkin untuk melihatnya itu bisa dilihat dari perbandingan harganya, terus stoknya, serta jumlah pelanggan yang biasa datang, keluar atau masuk di dalam toko tersebut. Selanjutnya itu aspek produksi, ada namanya manajemen stok. Pengelolaan stok yang baik sangat penting untuk memastikan ketersediaan barang yang diminati pelanggan tanpa mengalami kelebihan stok. Untuk kelebihan, kalau untuk manajemen stok Mart ini beliau selalu melihat catatan dalam skala 1 minggu sekali untuk melihat sisa-sisa stok atau ketersediaan barang untuk kembali di restock lagi yang sudah habis, dan memberi biasanya beliau ini memberi harga khusus atau diskon ketika ketersediaan ini masih menumpuk atau tidak keluar lebih dari 1 bulan di toko tersebut. Untuk yang selanjutnya, aspek produksi itu ada kualitas produk. Pastikan barang yang dijual berkualitas baik, terutama untuk produk makanan dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, di sini di toko KL Mart ini barang yang dijual itu berkualitas karena bersangkutan langsung belanja ke agen-agen yang memang rekomendasi untuk belanja di tempat tersebut. Untuk produk makanan, beliau banyak menyetok untuk makanan yang ada kebutuhan sehari-harinya. Mungkin ada cemilan, mungkin ada minuman, dan untuk pengecekan tanggal kadaluarsa itu dilakukan 3 hari sekali, terutama untuk bahan pokok makanan, dan untuk yang di luar bahan pokok makanan biasanya dilakukan pengecekan itu dalam 1 bulan sekali. Untuk pengecekan tanggal kadaluarsa itu jika ada yang kadaluarsa, toko ini akan mengembalikan terhadap tempat toko belanja beliau untuk diganti yang baru. Kenapa bisa diganti? Karena beliau ini sudah memiliki jaminan untuk mengganti barang jika sudah kadaluarsa.
Yang ketiga itu ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada modal awal. Modal awal digunakan untuk menyewa tempat, membeli barang dagangan, dan perlengkapan toko seperti rak, mesin, mesin kasir, atau timbangan. Untuk modal aspek keuangan dalam modal awal ini, toko ini untuk modal awalnya itu 1,5 M. Untuk harga ruko ini beliau membeli secara cash terhadap properti Plaza Medland, dan harga rukonya ini 1 miliar. Dan untuk modal persediaan barang, untuk rak, mesin dan mesin kasir dan atau timbangan, itu beliau mengeluarkan budget sebesar 500 juta yang berupa mesin kasir, timbangan, rak, dan isi makanannya yang lain-lain, serta di luar itu ada yang namanya renovasi toko untuk men-setup toko, serta menggaji tukang dalam hal untuk merenovasi toko, karena toko ini bukan langsung jadi tetapi harus di setup sendiri. Yang kedua itu dalam aspek keuangan ada yang namanya arus kas. Manajemen arus kas sangat penting. Pastikan pencatatan keluar masuk uang dilakukan secara teratur. Di sini eh, yang bersangkutan menggunakan untuk melakukan arus kas itu, melakukan pencatatan keluar masuk uang itu dilakukan secara manual, yaitu dengan buku keuangan untuk melihat berapa barang yang laku dan berapa barang yang masuk dalam hal belanja, serta keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti makan siang, ngopi-ngopi, untuk merokok, dan yang lain-lain. Itu dilakukan secara manual di buku keuangan toko KL Mart tersebut. Terus selanjutnya ada aspek keuangan. Yang ketiga itu keuntungan. Toko kelontong biasanya memiliki margin keuntungan kecil per item, tapi volume penjualan tinggi dapat memberikan keuntungan yang stabil. Kalau untuk keuntungan ini nggak terlalu besar, tetapi hanya untuk menutup kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan restock barang yang ada di toko. Dikarenakan lokasi yang kurang strategis dalam hal penjualan, toko KL Mart ini agak sedikit berbeda dalam hal eh, pencantuman harga, karena lokasinya yang dalam kategori elit, dan KL Mart ini berbeda harganya dari toko-toko kelontong yang ada di pinggir jalan. Jadi jika ada selisih 1.000, 2.000, atau 3.000 dari toko-toko kelontong yang di pinggir jalan, ini sangat dimaklumi karena perbedaan kualitas tempat dan kualitas barang yang ada di toko KL Mart dan toko di pinggir jalan. Untuk selanjutnya ada yang namanya aspek keuangan. Aspek keuangan, pencatatan keuangan. Gunakan buku catatan sederhana topik aplikasi keuangan untuk memonitor pendapatan pengeluaran dengan baik. Toko KL Mart ini melakukan
pencatatan keuangannya secara manual menggunakan buku catatan sederhana, tidak menggunakan aplikasi. Mungkin pencatatan barangnya itu dia menggunakan aplikasi, tetapi kalau untuk pencatatan keuangan itu dia memakai buku catatan tersendiri untuk memonitor pendapatan, pengeluaran, laba rugi, dan untuk pencatatan stok barang mingguannya atau harian atau bulanan. Selanjutnya ada aspek teknologi, penggunaan teknologi. Pertama ada namanya penggunaan aplikasi post point of sale untuk mencatat transaksi dan manajemen stok. Yang kedua itu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran seperti media sosial atau marketplace lokal. Untuk penggunaan teknologi, toko kaya marketing tidak menggunakan point of sale untuk pencatatan transaksi dan manajemen stok. Saya lupa nama aplikasinya, tapi sejenis dengan aplikasi point of sale. Jadi aplikasi yang ada di meja kasir ini digunakan untuk mencatatkan transaksi dan manajemen stok dalam melakukan transaksi keuangan, transaksi pembelanjaan, stok barang toko, dan yang lain-lain. Dalam aspek teknologi itu pemasaran ada namanya pemasaran digital, digunakan untuk membuat promosi di media sosial atau aplikasi pesan singkat untuk menarik pelanggan lokal. Pemasaran digital toko KM Marketing tidak melakukan pemasaran digital. Ada beberapa pemasaran digital berupa dari Google Maps yang menyediakan lokasi dan menyertakan foto-foto dalam toko tersebut, apa saja dijual dan apa saja yang ada di dalam toko tersebut yang dijual, jam operasional toko tersebut, serta lokasi toko tersebut dan lain-lain. Teknologi yang lain toko menyediakan opsi pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet agar lebih memudahkan pelanggan. Untuk teknologi dalam hal keuangan, toko kayak Marketing menyediakan pembayaran via e-wallet atau QRIS. Toko kayak Marketing sudah bekerja sama dengan pihak bank untuk memasang e-wallet atau QR code untuk pembayaran transaksi dalam hal jual beli agar lebih memudahkan pelanggan dan pemilik toko tersebut agar tidak mendapatkan selisih atau perbandingan yang kekurangan dalam hal transaksi, catatan transaksi. Saran saya untuk toko kayak Mart ini tidak hanya memasang QR code BRI, tapi QR code Dana yang bisa all bank, jadi tidak ada yang namanya potongan
berbeda-beda dalam transaksi, walaupun selesai 500 pasti ada yang komplain. Ini saja dalam hal teknologi. Oh iya, untuk aspek teknologi bisa ditambahkan untuk transfer yang tidak tahu cara uang ke yang lain, ke bank lain atau tidak mengerti yang namanya kemajuan teknologi atau bahasanya itu orang-orang yang gaptek dalam hal transaksi keuangan agar mempermudah transaksi keuangan ke berbagai luar daerah dan membantu juga untuk di kalangan masyarakat, karena toko ini dekat sekali dengan tempat-tempat yang pas untuk melakukan tidak mengerti transfer. Mungkin itu aja. Yang terakhir itu ada aspek risiko stok pada luar satu. Produk yang tidak terjual bisa menjadi kerugian. Manajemen stok yang baik dengan strategi pivot first in first out dapat mengurangi risiko. Jadi risiko stok pada luar ini dilakukan pengecekan setiap 3 hari sekali, terutama dalam hal bahan pokok seperti roti, minuman, mie, dan yang lain-lain. Itu dilakukan 3 hari sekali. Dan untuk first out-nya itu bisa dilihat melalui aplikasi yang ada di meja kasir atau aplikasi untuk mengecek ketersediaan stok. Itu bisa dikontrol dalam setiap hari agar tahu stok yang sisa dan berapa stok dibutuhkan lagi, berapa barang yang keluar dari toko ini saja dalam risiko stok. Yang selanjutnya itu persaingan. Banyaknya toko serupa di lingkungan sekitar, solusinya adalah memberikan pelayanan baik, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan menjual barang dengan harga. Dalam hal persaingan ini, toko KL Mart ini bersaing di sekitaran toko ini, di lokasi ini. Jadi memberikan solusinya adalah memberikan layanan dengan pelanggan dan menjual barang dengan harga. Segi pelayanan, toko KL Mart ini sangat baik, dan dalam hubungan baik dengan pelanggan, beliau komunikasi yang baik dan memberikan layanan terbaik sehingga pelanggan merasa dari harga barang yang kompetitif itu mungkin harganya masih standar toko walaupun memiliki perbedaan di antara toko-toko yang ada di pinggir jalan. Jadi yang membedakan itu karena harga sewa rukonya ini mahal, yang membuat harga bahan-bahan atau barang-barang yang ada yang dijual di toko KMR ini lokasinya yang kategori yang pencurian, atau dalam aspek manajemen risikonya ada yang namanya pencurian atau kehilangan.
menggunakan sistem pengawasan seperti CCTV untuk memantau aktivitas toko. Jadi toko KL Mart ini ada memasang CCTV setiap sudut toko. Toko ini 3 lantai, di setiap lantainya itu, setiap sudutnya itu ada CCTV untuk mengecek atau mengantisipasi yang namanya pencurian, pembobolan, atau yang melakukan pemantauan aktivitas setiap hari. Keamanan toko ini sudah lumayan ketat dan aman dikarenakan di tokonya ada CCTV dan di luar toko ada security yang menjaga security dalam kawasan pertokoan ini. Toko ini memiliki manajemen risiko dalam hal pencurian atau kehilangan itu kategori terlalu, karena untuk segi keamanan toko ini aman dan dan tidak tidak diragukan untuk keamanan untuk mengurangi risiko pencurian atau kehilangan. Dan selanjutnya itu dalam aspek manajemen risiko ada perubahan permintaan, penyesuaian stok dengan kebutuhan pelanggan di sekitar lokasi toko untuk mengurangi risiko barang tidak laku. Untuk penyesuaian stok dengan kebutuhan pelanggan di sekitar lokasi toko itu menyesuaikan dengan stok atau minat pembeli yang dilakukan setiap hari, yaitu mengadakan melihat stok barang mana yang cepat habis itu akan yang selalu di stok ke depannya. Jadi untuk yang barang-barang tidak laku itu kemungkinan tidak akan di restock lagi, kemungkinan akan dihapuskan di dalam toko itu untuk mengurangi yang namanya risiko barang tidak laku yang bisa membuat kerugian toko. Jadi untuk kemungkinan kalau untuk pelanggan sekitar itu kebanyakan jajanan atau cemilan karena lokasi toko tersebut ada di sekitar pertokoan yang berdampingan dengan tempat tempat yang dikunjungi setiap hari oleh orang-orang yang sedang kredit motor atau toko Adira, dan tempat les bahasa Inggris yang kategori orang-orang yang belanja di toko ini yaitu adalah anak-anak. Kesimpulan dalam melakukan analisa bisnis dalam studi pelayanan bisnis ini, toko KL Mart ini sangat strategis dan sangat cocok dalam hal pengembangan bisnis. Jadi melakukan pencanggihan dalam hal transaksi, pencanggihan dalam teknologi keuangan, melakukan restock setiap hari, kemungkinan harga yang kemungkinan barangnya ada beberapa yang tidak ada, untuk melakukan penurunan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko yang di pinggir jalan. Dengan pengelolaan yang baik pada setiap aspek dari 5 aspek tersebut, toko Kelontok KL Mart dapat berkembang menjadi bisnis yang stabil dan berkelanjutan.
Saya berterima kasih terhadap Pak Helmi sebagai owner atau pemilik toko KL Mart ini, yang bisa dikategorikan sebagai teman dekat saya. Mungkin untuk mungkin cukup untuk analisa toko KL Mart ini, analisa dalam hal studi kelayakan bisnis. Dari saya adalah semoga toko KL Mart ini semakin jaya dan semakin maju, dapat berkembang dan memiliki cabang yang banyak. Sekian presentasi dari saya untuk UAS studi kelayakan bisnis pada hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.